Halo, welcome to Sharing Santai bareng Fitri. Di sini kita akan bahas tentang properti, tips dan trik, dan banyak lagi. Jadi terus dengerin ya. Untuk sharing pertama, ini Fitri sudah mengundang teman sharing yaitu Bapak Rian Itok. Selamat pagi Bapak Rian. Pagi Mbak Fitri, apa kabarnya? Alhamdulillah, gimana kabar Bapak Rian nih? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Bapak Rian, untuk tema kali ini kita akan bahas tentang proyek baru PP Properti. Nih, katanya PP lagi buka proyek baru ya, Pak? Betul, Mbak Fitri tahu ya? Iya, dengar-dengar di Bandung ya, Pak? Iya, memang kebetulan ini proyek pilotnya PP ya. Saya yakin udah banyak orang tahu, karena kan PP juga developer besar. Dia BUMN punya, udah top 5 juga. Jadi kalau misalkan yang belum tahu proyek barunya PP, kebangetan kayaknya nih. Wah, kebangetan banget ya Pak ya kalau misalnya nggak tahu. Iya. Ini lokasinya di mana nih Pak? Takutnya masih belum ada yang tahu nih. Ini kita ambil lokasi yang sangat menjanjikan ya. Jadi memang salah satu syaratnya properti itu bisa dibilang baik, sangat baik ya lokasinya harus bagus. Nah, PP ini ambil lokasi di kawasan Bandung Timur. Kalau orang-orang Bandung itu pasti udah tahu lah kawasan Bandung Timur itu kedepannya akan jadi kawasan yang sangat berkembang. Kenapa? Karena kan pemerintahan provinsi juga sudah mulai menggaungkan rencana mereka untuk bikin satu kawasan Bandung Teknopolis namanya. Wow. Tahu nggak Mbak Fitri? Oke, saya baru tahu tuh. Pernah dengar juga tuh Bandung Teknopolis ya Pak? Betul. Keren banget ya. Jadi memang kalau misalkan kita bicara Bandung Teknopolis, kalau yang milenial nih mereka udah pasti tahu. Yang Teknopolis itu seperti apa. Yang jelas serba mudah dan serba ada. Dan yang pastinya juga up to date. Gitu. Ini pertanyaannya Pak yang unik banget. Kenapa sih ini tadi Bapak bilang pilot project-nya PP ya? Untuk landed ya Pak? Katanya pertama ya untuk landed PP ini. Dan kenapa harus di Bandung? Kenapa PP pilihnya itu di Bandung dan di Bandung Timur nih Pak? Oke, jadi gini Mbak. Kenapa ini dibilang pilot project-nya PP? Sebetulnya PP itu kalau di dunia konstruksi sudah melanglang buana kemana-mana lah. Udah ratusan ribu mungkin proyek yang diselesaikan oleh PP. Iya, betul-betul Pak. Sebagai kontraktor. Orang pasti tahu yang namanya PT Persero itu satu perusahaan konstruksi terbesar dan tertua di Indonesia, BUMN punya ya. Nah, karena kita sekarang udah punya divisi sendiri, developer sendiri, developer PT Properti ini bergerak awalnya di bangunan-bangunan yang hybrid. Contohnya apartemen, hotel, mall, kayak gitu. Betul nih Pak. Kita bilang proyek yang baru ini pilot project karena memang ini proyek pertama PP Property untuk landed atau perumahan. Wow. Dan pilihnya di Bandung ya Pak? Dan pilihnya di Bandung. Kenapa harus di Bandung? Kita sekarang tahu nih, barometernya properti itu pasti ibu kota negara. Betul. Tapi kondisi di sana tuh udah sangat-sangat. Dan Dan Jakarta itu bisa dibilang, saya berani bilang bahwa Jakarta itu bukan kawasan yang emas untuk pengembangan properti karena di sana tuh udah bukan berkembang karena udah maju pesat gitu kan. Bandung menjadi pilihan PP kenapa? Karena Bandung ini menjadi kota kedua di Indonesia selain Jakarta. Otomatis dari jarak yang dekat antara Bandung dengan Jakarta, terus dari topografi kawasan Bandungnya sendiri yang sangat mendukung untuk pengembangan properti, ini yang menjadikan PP Property memilih Bandung sebagai lokasi pilot project-nya. Wow, oke. Keren banget ya Pak, berarti PP juga memilih daerah kota yang tepat ya Pak untuk pilot project-nya. Nah, karena memang di Bandung juga banyak kelebihan lah. Dari topografi, dari cuacanya juga adem. Iya, enak banget ya Pak. Kita tahu sendiri, benar. Kan udah sesak panas. Di Bandung kita masih punya banyak ruang terbuka hijau. Betul. Sejuk ya Pak ya. Untuk dihuni apalagi karena ini landed ya Pak ya. Betul sekali Mbak Fitri. Saya dengar nih Pak untuk yang proyek baru ini namanya apa Pak? Ini yang kita launching ini namanya Puri Lembana. Puri Lembana. Puri Lembana ini artinya Puri Lembana itu, puri kan rumah ya.
Nah, Iya. lembana ini kalau dari harfiah bahasanya itu dia artinya sanjungan atau pujian. Jadi ini rumah yang Sanjungan. pasti akan disanjung, akan dipuji oleh banyak orang. Wow, Kenapa? keren. Karena keunggulan yang ditawarkannya sangat mumpuni. Nah, Itu so pasti jaminan TPO. ini tadi Bapak bilang keunggulan. Keunggulannya Puri Lembana emang ini apa yang sampai bisa sampai sama orang itu disanjung nih, Pak? Salah satu konsep Puri Lembana yang kita tawarkan adalah private residence. Private residence. Pertama di Bandung. Pertama di Bandung ya, Pak? Boleh silakan. Orang yang sudah pernah berkali-kali main di properti itu akan sangat tahu properti mana saja yang mengusung konsep private. Dan di Bandung itu ada memang beberapa properti yang mengembangkan konsep ini, tapi tidak akan se-private seperti kita punya. Emang private residence-nya itu seperti apa, Pak? Konsepnya itu? Kalau misalkan Mbak Fitri pengen tahu yang namanya private residence itu intinya adalah bahwa satu konsep properti di mana kita itu mengejar pasar yang memang orang-orang itu butuh tempat tinggal yang mengutamakan kualitas hidup dan kenyamanan, gitu loh. Oke. Dan ini konsep private residence yang Puri Lembananya? Nah, jadi gini, ketika orang sudah mengutamakan kualitas hidup dan kenyamanan tempat tinggalnya, nah biasanya mereka itu akan akan merasa aman tinggal di rumah atau hunian yang mereka huni jika si rumah tersebut dekat kemana-mana. Contoh gini, Puri Lembana ini punya konsep private residence nih. Nah, di kawasan yang mau kita kembangin ini akan kita pastikan pasti dekat kemana-mana, dekat ke pusat belanja. Strategis lokasinya apa ya? Mau belanja, deket, mau ngopi-ngopi, mau nonton, itu enak banget itu pasti. Gitu kan. Tapi intinya semua fasilitas yang bisa kita raih secara dekat, secara jarak ya, itu tidak dalam satu komplek dengan tempat tinggal. Jadi kita tetap terjaga privasinya. Terjaga privasinya. Oke. Kan banyak kawasan-kawasan mandiri, superblok, dan macam-macam ya. Itu sudah jelas. Beberapa fasilitas mall atau tempat-tempat belanja yang seperti itu pasti ada dalam satu kawasan. Nah, kalau kayak begitu udah nggak private lagi kan. Iya. Kita hunian di situ udah ramai banyak orang. Nah, kalau private resident nggak seperti itu. Jadi kita tetap terjaga privasi, tapi mau kemana-mana pun kita tetap dekat. Mudah ya Pak ya, dekat dan mudah, lokasinya strategis. Nih Bapak itu tadi bilang, Bapak Rian, bilang bahwa konsep, ada mungkin tempat yang lain itu juga mengusung konsep yang sama yaitu private, tapi tidak seperti private yang di Puri Lembana. Itu gimana tuh Pak maksudnya? Jadi gini, pasti setiap developer punya keunggulan masing-masing. Iya. Tapi saya bisa pastikan Puri Lembana ini paling unggul dibanding developer yang lain di Bandung. Kenapa? Karena dari konsep private residence yang kita tawarkan, yang tadi saya bilang tuh, kita juga akan tawarkan fasilitas-fasilitas premium di kawasan. Fasilitas premium. Apa aja tuh Pak kalau boleh tahu nih? Salah satunya yang kita tawarkan adalah akses card. Jadi setiap penghuni yang diam di Puri Lembana nih, ini nggak bisa sembarangan. Itu jarang ya Pak yang akses card? Jarang banget. Biasanya akses card buat perumahan Bandung. Iya, biasanya kan buat apartemen gitu Pak ya. Cukup simpan KTP, Mbak Fitri bisa langsung masuk ke dalam. Iya, aku biasanya kayak gitu. Kan. Nah, jadi memang ini sangat kita jaga, privasi penghuni di Puri Lembana itu sangat kita jaga. Jadi memang nggak sembarangan orang masuk tanpa setting card di main gate-nya. Wow, jadi ketika mereka mau masuk ke kawasan Puri Lembana, itu udah ada security gate di situ, dan itu harus setting card. Kalau nggak ada kartunya ya udah, dia nggak bisa masuk. Itu yang pertama. Jadi memang yang keduanya, ketika kita bicara private residence, itu yang pastinya itu si perumahan Puri Lembana ini punya keunggulan dari beberapa sisi. Apa aja tuh Pak? Satu, lokasi. Ya tadi kan lokasi pertama. Pasti dia akan dekat ke pusat-pusat belanja, pusat pendidikan, perkantoran. Betul. Gitu kan. Yang keduanya dia punya limitasi atau pembatasan. Ya salah satunya itu ketika orang sudah bicara limitasi, dia nggak bisa sembarangan orang masuk ke kawasan tersebut. Nah itu makanya disebut private tadi ya Pak ya? Betul. Karena nggak sembarangan orang yang bisa masuk, yang tadi kata Bapak bilang, biasanya kalau mau ke kompleks atau nggak ke residen,
cuman kayak kasih KTP, ada security, terus langsung masuk aja. Nah kalau ini kita harus punya akses card gitu. Akses card, betul. Jadi memang kalau kita bicara private ya nggak mungkin dong orang sembarangan masuk. Kalau misalnya saya jadi tamu Pak, misalnya itu gimana dong Pak? Saya punya. Jadi kalau misalkan ini ada tamu nih, yang namanya tamu otomatis biasanya sudah janjian dong. Gitu kan. Jadi nggak sembarangan tamu bisa datang seenaknya tanpa janjian dengan si penghuni yang sudah mau ditemui. Kalau memang dia belum janjian, ini dari security yang di gate depannya itu pasti akan langsung kontak ke tamu yang dituju. Wow. Jadi memang benar-benar dijaga lah. Bapak Rian, ini kayaknya Puri Lembana ini emang seru banget dibuat dibahas. Masih banyak lagi juga fasilitas-fasilitas lainnya pastinya Pak ya? Banyak banget. Kita masih punya panic button. Panic button itu gimana tuh Pak? Itu juga kayaknya di Bandung kayaknya belum ada. Jadi panic button tuh gini. Ketika misalkan si penghuni di rumah itu ada sesuatu hal yang memang sifatnya mengancam atau ya suatu hal yang menjadi gangguan, itu dia bisa tinggal pencet aja panic button yang langsung terhubung ke security. Wow, bisa terhubung sama security. Saya baru dengar sih Pak, itu perumahan ada panic buttonnya. Misalkan di rumah ada korslet listrik lah, atau misalkan ada mau kebakaran atau apa ya itu cepat lah pencet panic button, security akan langsung bergerak. Wow, keren banget sih ini. Selain itu ada apa lagi Pak kalau boleh tahu Puri Lembana yang jadi? Selain dua itu kita juga menjadi the first private resident yang memberikan fasilitas elektronik bike untuk penghuni. Elektronik bike? Betul, bisa menggunakan elektronik bike di kawasan rumah, olahraga mau pergi ke fasilitas umum yang lain. Itu udah disediakan ya Pak di Puri Lembana? Ya betul, itu disediakan. Keren banget sih. Itu kita sediakan. Belum ada loh. Wow, gitu. keren banget sih. Ini aku baru nemu konsep perumahan yang tadi kata Bapak bilang ada akses card-nya, yang kedua tadi panic button, dan yang ketiga itu electronic bike. Selain itu juga maksudnya kita punya CCTV 24 jam ya. CCTV jadi, juga. Jadi yang memang riskan itu pasti kita pasang titik-titiknya di pasang CCTV. Atau mungkin sudah aman banget. Misalkan penghuninya punya anak kecil, dia lagi main di taman, gitu kan, karena kita punya taman-taman bermain kan. Itu juga kita bisa pantau melalui CCTV yang terkoneksi. CCTV-nya? Kita bisa pantaunya gimana tuh Pak? Jadi misalkan ibunya nggak usah ikut main deh, dan ibunya bisa pantau di TV di rumah. Maksudnya jadi kalau misalnya saya nih beli di Puri Lembana, anak saya mau keluar rumah main, terus saya pantaunya tinggal di TV aja, TV saya yang di rumah gitu. Wow, keren banget sih Pak ini Puri Lembana. Karena konsep private resident juga kita pasti dilengkapi dengan smart home system ya, gitu. Kalau smart home system kayaknya orang udah pada tahu deh. Smart gitu kan. Jadi mempermudah kegiatan orang di rumah tersebut gitu, dengan pencet-pencet tombol semuanya udah sama. Gitu gitu. Apalagi sih yang dicari ini udah oke banget loh, dari konsep, dari fasilitas. Kalau fasilitas umum biasa lah, kita punya fasilitas clubhouse. Ini kan di perumahan lain juga pasti ada. Apa Pak tadi? Ada fasilitas apa? Ada clubhouse ya. Clubhouse-nya juga. Clubhouse gitu. Jadi ini bisa digunakan untuk tempat bersosialisasi. Di clubhouse-nya ini ada apa aja emang Pak? Di ada fasilitas untuk gym juga. Ada gymnya di clubhouse-nya. Kolam renang pun ada ya Pak? Betul. Jadi kalau mau liburan nggak usah jauh-jauh deh. Tinggal ke clubhouse aja. Wow, keren banget sih ini. Gitu. Dan itu terjaga privasinya karena memang tidak ada orang luar masuk. Wow, ini udah kayak bintang 5 ya, perumahan bintang 5 ya Pak kelasnya ya. Ini bukan kaya, ini udah bintang 5. Udah, bukan kaya lagi tapi memang private resident yang sudah bintang 5 ya. Betul. Baik, jadi, terima kasih Bapak Itok. Kalau misalkan teman-teman nanti ada yang menanyakan privasi, itu udah bisa tertangkap ya konsep tadi yang saya ceritakan. Rugi banget nih milenial yang belum punya hunian kalau nggak ambil dari Lembana. Selain kita konsepnya bagus, fasilitasnya juga keren, kita juga ditunjang oleh developer yang mumpuni. Pastiin sebelum ambil properti, developernya harus bagus. Gitu. Oke, benar, keren banget sih ini. Kayaknya memang harus banget punya rumah di Puri Lembana ya Pak. Harus. Kayaknya selain dihuni cocok juga buat investasi nih Pak ya.
Oh, sangat cocok. Saya bilang kenapa sangat cocok, yaitu saya bilang tadi ini kawasan yang akan berkembang. Kawasan Ketika yang kita akan bicara berkembang. kawasan yang akan berkembang, di situ ada sisi keuntungan ketika nanti kawasan ini sudah menjadi kawasan yang berkembang. Benar nggak? Wow, betul banget nih Pak. Dari akan berkembang menjadi berkembang dan kesananya menjadi pesat, itu ada Wow. beberapa keuntungan yang akan kita dapat. Wah. Taruh deh kita berinvestasi, beli sekarang, tunggu deh kawasan ini berkembang dan menjadi pesat, berapa rupiah yang akan masuk satu kita. Wow, Ayo, keren. Itu ada nilai capital gain-nya berarti ya Pak? Betul. Wah, keren Pasti banget. dijamin. Baik, terima kasih banyak nih Bapak Rian Itok untuk informasinya ya. Oke, sama-sama Fitri. Baik, terima kasih Bapak Rian Itok sudah menemani sharing sampai bareng Fitri kali ini. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Sukses dan sehat selalu ya buat Bapak Rian. Iya, sama-sama Fitri. Salam buat semuanya. Iya, dan terima kasih juga bagi yang sudah mendengarkan dan tunggu sharing sampai bareng Fitri selanjutnya.